Katarina Rika. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Sistem Informasi dari UPB JJ Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2, analisis dan visualisasi data. Baik, untuk tugas yang diberikan yaitu di sini kita disuruh membuat histogram atau plot. Untuk soal yang pertama itu kita disuruh gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Dataset kolom pendapatan nilai hasil dikalikan 10.000. Di sini kita disuruh mendownload data pendapatan. Sebelumnya saya sudah mendownload dan sudah tersimpan di file saya. Dan selanjutnya install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Ini ya, paket. Dan ini juga sebelumnya sudah saya download. Selanjutnya lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Untuk B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Yang D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoscedastis. Interpretasikan hasil plot. Yang E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama itu plot data points pada grafik. Untuk yang kedua, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Yang ketiga, tambahkan persamaan untuk garis linear. Yang keempat, beri judul dan tabel yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Baik, sebelumnya saya sudah menyiapkan skripnya di Notepad untuk mempersingkat waktu. Dan ini. Baik, langsung saja kita ke aplikasi RStudio. Nah, untuk package-nya sebelumnya udah saya unduh. Sini ada base, dataset, grafik. Nah, baik, ini kita hapus dulu. Ctrl L. Kita masukkan ini. Enter. Kita tunggu dulu dia menginstal. Nah, selanjutnya kita menampilkan data yang tadi sudah di download ya. Sini untuk membaca datanya saya sudah persiapkan. Sudah jadi paste. Nah, ini untuk data-datanya yang sudah dikalikan 10.000. Selanjutnya untuk soal yang pertama tadi kita disuruh untuk gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Di sini untuk soal yang pertama. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua itu gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Nah, ini untuk
penjelasannya nanti di akhir. Saya lanjutkan untuk program dulu. Untuk yang D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homogenitas. Interpretasikan hasil dari plot. Untuk yang keempat, yang D. Ini untuk yang D. Nah, ini untuk gambar-gambarnya. Kita lanjut. Selanjutnya untuk yang E. Yang E di sini visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Yang keempat, untuk yang E di sini juga sudah saya kayaknya skripnya terlebih dahulu, jadi tidak terlalu makan waktu. Langsung saja saya copy, paste, enter. Nah, ini untuk hasil akhirnya. Baik, saya mulai dari untuk menjelaskan dari gambar diagram ya. Gambar ini menunjukkan histogram pendapatan. Grafik ini memplot variabel pendapatan yang nilainya telah dikalikan 10.000 terhadap frekuensi kemunculannya. Bentuk distribusi meskipun tidak ada interpretasi yang diberikan di dokumen terlihat agak simetris dan cenderung menyerupai lonceng atau normal ya. Tapi mungkin ada sedikit kemiringan. Untuk konfirmasi distribusi normal perlu dilakukan uji statis normal. Namun secara visual histogram ini memberikan indikasi awal. Nah, baik, untuk selanjutnya ini scatter plot pendapatan dan kebahagiaan. Gambar ini gambar titik-titik data plot points berwarna biru ini terlihat menyebar dan membentuk bola-bola yang bergerak dari bawah ke atas ya. Ini bentuknya miring dari bawah ke atas. Interpretasi yang dapat disimpulkan dari plot ini ada indikasi hubungan linier positif yang kuat antara variabel kebahagiaan untuk sumbu yang X dan pendapatan sumbu yang E. Artinya, seiring dengan meningkatnya tingkat kebahagiaan, tingkat pendapatan cenderung ikut meningkat. Ya, baik, seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya itu C. Analisis ini menggunakan mode regresi linier sederhana untuk memprediksi variabel sepadan kebahagiaan berdasarkan variabel independen pendapatan. Bagian koefisien ini menunjukkan estimasi parameter model kesalahan standar atau standar error untuk nilai T statis dan P value untuk setiap predikator. Dan untuk interpretasinya, nilai median itu di sini ada rata-ratanya 0.03729. Ini merupakan yang sangat dekat dengan 0, menunjukkan bahwa residu terdistribusi dengan cukup simetris di sekitar garis regresi, yang merupakan indikasi yang baik untuk asumsi regresi. Jangkauan residu dari minus 2.02 hingga 2.38 itu memberikan gambaran tentang seberapa jauh titik data terpisah dari prediksi. Untuk residu, residu ini memberikan ringkasan statik deskriptif untuk residu, perbedaan antara nilai kebahagiaan yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model. Nah, ini ya residunya. Baik, selanjutnya itu untuk yang D. D itu membuat plot residual. Untuk penjelasan untuk plot residual ini,
Plot ini digunakan untuk mengecek asumsi linearitas dan homoskedasitas. Nah, garis merah. Nah, di sini ada garis merah. Coba kita zoom. Nah, garis merah di plot ini terlihat cenderung datar dan mendekati 0. Titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar 0, tetapi sebarannya tampak cukup merata di sepanjang nilai Fillet values. Jika sebaran residual tetap konstan, ini mendukung asumsi homoskedasitas atau varian residual konstan. Baik, lanjut ke yang kedua itu, ini untuk garis normal. Dari plot ini mengecek asumsi normalitas residual. Titik-titik data mengikuti garis lurus diagonal, kecuali mungkin beberapa outlier di ujung-ujung sini, dari sini, ujung sini, dan ujung sini. Ini menunjukkan bahwa residualitas regresi memiliki distribusi yang mendekati normal. Nah, untuk yang ketiga itu scale location. Nah, untuk gambar 3 ini, plot ini juga mengecek homoskedasitas. Sama seperti plot residual dan fitted, pola sebaran residualitas, pola sebar residual di sepanjang sumbu X terlihat merata. Nah, selanjutnya itu residual vs Leverky. Nah, untuk gambar 4 ini, plot ini mengidentifikasi outlier dan influential points atau titik berpengaruh. Beberapa titik data seperti titik 87 dan 247. Ini 247. Ditandai sebagai data yang memiliki residual atau Leverky tinggi. Dan untuk selanjutnya itu yang E. Nah, ini grafik regresi linier sederhana pendapatan. Penjelasan untuk grafik ini, gambar ini menampilkan visualisasi akhir regresi linier sederhana yang telah dibuat. Untuk plot data, titik-titik data pendapatan VS kebahagiaan di plot ini menggunakan geom point atau color warna biru. Nah, untuk garis regresi linier digambarkan dengan warna merah. Ini untuk garis regresi dari sini ke sini. Garis ini menunjukkan tren positif yang kuat. Selanjutnya untuk persamaan regresi. Persamaan regresi juga ditambahkan di dalam plot. Start Ricci equation. Untuk label atau judul, grafik memiliki judul yang jelas, yaitu grafik regresi linier sederhana pendapatan vs kebahagiaan. Nggak bisa di zoom. Baik, mungkin sekian untuk tugas 2 yang telah saya buat. Jika ada kesalahan dalam mengerjakan, mohon dikoreksi. Saya ucapkan terima kasih.